Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 5 triliun dolar untuk stimulus bantuan COVID-19 selain belanja anggaran reguler. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar ekonom mengakui bahwa ini berlebihan dan mungkin tidak dilakukan dengan baik. Dan saya tidak akan memberitahu kamu apa yang benar dan salah dalam hal ini. Dunia tidak perlu pendapat lain tentang pengeluaran pemerintah. Tapi hal ini berhasil menghilangkan argumen bahwa pemerintah tidak punya cukup uang untuk mendanai gaji pokok universal. Dana sebesar 5 triliun dolar itu cukup untuk memberikan $1.000 per bulan ke setiap orang Amerika usia kerja selama 2 tahun saat COVID membuat dampak serius pada bisnis yang tentu menimbulkan pertanyaan apakah ini adalah cara yang lebih pas untuk memakainya. Memberikan uang secara sembarangan ke semua orang bukan ide gila seperti yang kamu bayangkan dan pendapat untuk gaji pokok universal lagi-lagi menjadi menarik. Ide ini menawarkan banyak keuntungan yang lebih dari sekedar senang karena mendapat uang gratis. Beberapa pendukung GPU gaji pokok universal berpendapat GPU akan melakukan banyak hal mulai dari pengurangan pengeluaran pemerintah hingga merevolusi cara kita menjalankan perekonomian modern. Kita akan membahas semuanya di video ini dan kita juga akan melihat banyak masalah dengan skema ini. Masalah yang lebih dari siapa yang akan membayar semua uang gratis ini. Jadi, untuk diskusi yang berbobot tentang kelayakan gaji pokok universal, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana para pendukung sistem ini mengusulkan agar negara-negara bersedia membayar untuk memberikan uang ke semua warga negaranya? Apa keuntungan dari gaji pokok universal dibandingkan sistem kesejahteraan tradisional? Dan sebelum kamu mulai menerima uang gratismu, masalah apa yang harus kita pertimbangkan sebelum sistem ini diterapkan di perekonomian kita? Gaji pokok universal adalah sistem pendukung keuangan yang memberikan uang ke semua orang dalam suatu perekonomian dengan sedikit pengecualian. Biasanya proposal GPU tidak mencakup pembayaran untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun atau orang yang bukan warga negara dari negara yang melakukan pembayaran. Selain itu, semua orang mendapatkannya dan semua orang mendapat jumlah yang sama. Ini universal. Kalau kamu seorang pelajar, kamu mendapat GPU. Kalau kamu seorang pekerja aktif, kamu mendapat GPU. Kalau kamu miliarder, kamu mendapat GPU. Nah, berapa besarnya pembayaran universal ini bervariasi. Proposal yang berbeda di negara yang berbeda pada waktu yang berbeda memerlukan jumlah uang yang berbeda. Tapi kalau kamu cek topik ini, kamu mungkin akan menemukan bahwa proposal yang paling terkenal adalah dari Andrew Yang, yaitu sebesar $1.000 per bulan, yang adalah dasar dari kegagalannya di pencalonan Pilpres 2020. Jadi mari kita pakai hal itu sebagai contoh. Tapi perlu diingat bahwa beberapa pembuat kebijakan telah menyerukan versi yang lebih baik dari skema ini. Tentu pembayaran $1.000 per bulan ini akan punya arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Jutawan mungkin bahkan tidak sadar akan pembayaran itu. Pekerja profesional akan memakainya untuk menyubsidi pendapatan mereka saat ini, dan bagi pelajar ini mungkin membuat perbedaan antara bisa fokus belajar dengan pekerjaan part-time versus belajar part-time dengan pekerjaan full-time. Manfaat marginal natural ini adalah bagian dari daya tarik GPU dan juga adalah bagian dari pembenaran biaya yang signifikan. Secara total, Amerika Serikat biasanya menghabiskan sekitar $0,5 triliun per tahun untuk apa yang biasanya dianggap sebagai kesejahteraan antara pemerintah federal dan negara bagian. Saya memakai angka sebelum tahun 2020 di sini karena jelas dengan adanya stimulus bantuan COVID, angka-angka ini menjadi agak aneh. Ini juga tidak termasuk Medicare dan Medicaid karena tidak ada pendukung utama GPU yang menyarankan agar GPU menggantikan salah satu dari program itu. Sekarang dari $0,5 triliun itu sebagian besar disalurkan ke administrasi layanan sosial seperti pekerja kasus, auditor, staf kontak, manajer, dan semua pengeluaran umum lainnya yang dipakai untuk mengoperasikan sebesar jaminan sosial. Kalau semua ini diganti dengan transfer otomatis ke semua orang, sebagian besar biaya overhead ini bisa mubazir sehingga mengurangi biaya secara signifikan. Sekarang ada 3 masalah besar dalam argumen ini. Yang pertama adalah perhitungan aritmatika sederhana. Pemerintah Amerika saat ini menghabiskan sekitar $0,5 triliun per tahun untuk jaminan sosial, dan kalau mereka malah memperkenalkan gaji pokok universal, maka mereka dapat memilih untuk menghapus semua program ini. Tapi memberikan $1.000 sebulan ke semua orang Amerika yang memenuhi syarat akan menelan biaya setidaknya $2,5 triliun. Hal ini juga membuat argumen pengurangan biaya administrasi menjadi sedikit kosong. Bahkan jika biaya administrasi benar-benar ada pada tingkat yang sangat tinggi, dari beberapa perkiraan dan biaya itu dapat dihilangkan seluruhnya. Kamu telah memangkas $100 miliar hanya untuk membalik dan mengeluarkan tambahan $2 triliun dengan mengadopsi GPU. Masalah ketiga adalah tentang universalitas gaji pokok universal, dan ini disebabkan karena $1.000 per bulan sudah ada di bawah garis kemiskinan untuk satu rumah tangga yang tidak punya penghasilan tambahan. Kalau penerimanya punya disabilitas, anak-anak yang menjadi tanggungan atau tinggal di daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi, pembayaran ini menjadi sangat tidak memadai. Tentu ada masalah dengan sistem kesejahteraan
perusahaan di setiap negara di dunia yang punya sistem kesejahteraan. Biaya administrasi hanyalah puncak gunung es yang bermasalah. Tapi ada alasan mengapa negara-negara menghabiskan banyak uang untuk memastikan penerima mendapatkan jumlah uang yang tepat, dan itu untuk memastikan penerima mendapat jumlah uang yang tepat. Kamu tentu tidak ingin masyarakat yang ada dalam program kesejahteraan mengalami kelaparan, dan kamu juga tentu tidak ingin masyarakat memanfaatkan sistem untuk mendapatkan lebih banyak uang daripada yang sebenarnya mereka perlukan tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi perekonomian. Tapi terlepas dari argumen moral, semua ini menunjukkan bahwa tidak ada rencana nyata untuk gaji pokok universal yang tidak melibatkan hal ini. Menaikkan lebih banyak pajak. Sebagian besar pendukung GPU mengakui bahwa GPU perlu dibayar dengan pajak yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dan dunia usaha. Bergantung pada kelompok pajak progresif, hal ini biasanya diusulkan sedemikian rupa sehingga rumah tangga berpendapatan menengah tidak memperoleh pendapatan lebih dari yang mereka peroleh tanpa GPU. Mereka mungkin mendapat tambahan $12.000 per tahun, tapi mereka akan membayar pajak tambahan sebesar $12.000 per tahun karena wajibnya kenaikan tarif pajak penghasilan. Tentu bagi rumah tangga berpendapatan rendah seperti rumah tangga yang mungkin telah disubsidi dengan sistem kesejahteraan tradisional, sangat sedikit tambahan pendapatan sebesar $12.000 yang akan dikenakan pajak, yang berarti hal ini secara efektif menyubsidi anggaran rumah tangga mereka. Tentu ada perbedaan dalam diskusi yang perlu dilakukan seputar perpajakan untuk mendanai GPU. Beberapa pendukung hanya mengatakan bahwa GPU harus didanai dengan pajak yang dikenakan secara eksklusif pada orang-orang yang sangat kaya. Usulan yang paling penting mencakup hal-hal seperti tarif pajak marginal tertinggi sebesar 70% untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih dari $10 juta per tahun, atau pajak kekayaan yang mengambil sebagian dari kekayaan bersih seseorang melebihi angka tertentu, biasanya dalam jumlah puluhan juta. Proposal lain yang mungkin lebih masuk akal adalah menghapuskan insentif keuntungan modal jangka panjang dan mengenakan pajak pada mereka yang memperoleh penghasilan dengan cara yang sama seperti pendapatan lainnya akan dikenakan pajak. Seringkali kamu mendengar tentang miliarder yang menjual perusahaannya dengan harga yang sangat mahal. Mereka hanya akan membayar 15% dari pendapatan tersebut. Kalau peraturan perpajakan ini diubah, mereka akan membayar 37% dari sebagian besar keuntungan tersebut. Atau kalau tarif pajak 70% untuk penghasilan di atas $10 juta setahun disahkan, mereka akan membayarnya. Argumen klasik yang menentang hal ini adalah bahwa perpajakan yang opresif akan menghambat semangat kewirausahaan dan melemahkan investasi. Mengapa ada orang yang mau mengambil resiko, memulai perusahaannya sendiri atau melakukan investasi beresiko, kalau skenario terbaiknya adalah mereka memberikan sebagian besar pendapatannya ke pemerintah, atau keuntungan investasinya perlahan-lahan dikenakan pajak melalui pajak kekayaan. Di permukaan hal ini terdengar cukup masuk akal, namun sebenarnya argumen ini sama kosongnya dengan klaim bahwa GPU akan menyesuaikan dengan menghapuskan administrasi kesejahteraan yang mahal. Orang akan mengambil resiko memulai perusahaan mereka sendiri dan melakukan investasi beresiko karena potensi keuntungannya tetap ada, tidak peduli berapapun pajaknya. Tidak seorang pun akan ketinggalan untuk memulai perusahaan senilai $100 juta karena mereka harus membayar pajak sebesar 37 atau bahkan $70 juta, bukannya $15 juta. Dalam skenario apapun itu ditetapkan seumur hidup. Satu-satunya cara untuk menghilangkan insentif pada motif keuntungan adalah dengan menerapkan tarif pajak di atas 100%. Yang jelas tidak ada yang mau. Argumen yang mungkin lebih adil adalah kalau pajak dinaikkan secara memadai, orang-orang kaya yang punya kemampuan untuk keluar dapat memilih untuk meninggalkan negara itu. Kini hal ini menjadi lebih sulit bagi warga negara Amerika karena pajak mereka akan mengikuti kemanapun mereka pergi, kecuali mereka melepaskan keluarga negaraannya. Tapi bagi negara lain ini adalah sesuatu yang harus sangat dipertimbangkan. Saya akan memberikan cerita karangan. Saya sendiri menuju menghasilkan hampir $10 juta per tahun. Tapi kamu tahu, saya punya channel YouTube yang cukup sukses dan menghasilkan. Ini berarti saya membayar pajak sekitar 45% dari penghasilan saya. Hal ini sangat merugikan terutama saat saya tahu saya bisa bekerja dimanapun di dunia dengan internet dan listrik, serta sebagian besar tempat memiliki pajak yang jauh lebih rendah dan biaya hidup yang jauh lebih rendah. Tapi sekarang saya tetap menjalani. Tapi kalau saya menghadapi pajak penghasilan sebesar 70%, saya akan jujur dengan kalian semua, saya akan menjadi salah satu dari orang yang mencari negara lain yang lebih murah untuk ditinggali, terutama karena saya masih bisa tetap menjadi warga negara asal saya. Itu berarti negara ini akan kehilangan pendapatan pajak saya sepenuhnya, dan dalam skala individu mereka akan semakin tertinggal dalam mendanai GPU baru mereka yang mahal. Sekarang saya yakin pemerintah negara ini tidak peduli pada saya sebagai individu, tapi kalau cukup banyak orang yang melakukan hal ini dan sudah banyak orang yang melakukannya, ini dapat mengakibatkan pendapatan pajak bersih menjadi lebih rendah meskipun tarifnya lebih tinggi. Pemindahan modal biasanya adalah masalah yang berlebihan, tapi kejar remote telah menjadi hal yang besar dalam 3 tahun terakhir. Sekarang banyak orang tidak punya hambatan tertentu untuk
untuk bekerja di suatu lokasi. Dapatkah pemerintah di seluruh dunia melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan mengenakan pajak yang efektif kepada orang-orang yang sangat kaya? Tentu, paling tidak mereka harus membayar tarif pajak yang sama dengan masyarakat kelas pekerja. Tapi pemerintah juga harus menyadari bahwa orang-orang yang punya banyak uang, punya banyak pilihan dan mencoba mendapat lebih bisa menjadi bumerang. Sayangnya GPU mewakili pengeluaran yang sangat besar, sehingga satu-satunya cara untuk mendanainya secara berkelanjutan adalah melalui kenaikan pajak dalam satu atau lain hal, yang mungkin akan masuk dalam kategori terlalu banyak bagi banyak orang kaya yang sudah membayar sejumlah pajak. Mengumpulkan dana yang cukup untuk mendanai program ini secara berkelanjutan akan sulit untuk diucap, dan untuk jangka pendek kemungkinan besar pemerintah akan mengambil lebih banyak utang untuk menjembatani kesenjangan pendanaan. Hal ini belum tentu menjadi masalah terutama bagi Amerika Serikat karena negara ini memakai mata uang cadangan dunia. Tapi apakah hal ini sepadan? Apa dampak GPU bagi perekonomian? Ini tentu akan meningkatkan permintaan konsumen. Kalau setiap orang punya tambahan $1.000 di saku mereka setiap bulan, itu berarti tambahan $1.000 yang dapat mereka belanjakan pada bisnis yang dapat meneruskan $1.000 tersebut ke pemasok, investor, atau karyawan mereka. Ini adalah ide dasar dari semua stimulus ekonomi. Lebih banyak uang dalam perekonomian berarti lebih banyak konsumsi, lebih banyak investasi, dan lebih banyak lapangan kerja. Semua hal dianggap sama. Tapi hal ini juga berarti lebih banyak inflasi. Dan saya yakin banyak dari kalian yang berpikir begitu selama menonton. Sejujurnya inflasi adalah masalah terbesar di GPU, bahkan lebih besar daripada masalah bagaimana mendanai hal tersebut. Menyuntikkan uang sebanyak itu ke dalam perekonomian di luar krisis ekonomi besar hanya akan menyebabkan permintaan menarik inflasi. Akan ada video baru yang menjelaskan semua yang perlu kamu tahu tentang inflasi, jadi nantikan videonya di sini di Ekonomi Terungkap. Argumen lain pada masalah inflasi ini adalah kalau kenaikan pajak sepenuhnya mengimbangi pengeluaran GPU, maka pemerintah tidak akan benar-benar melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Mereka hanya akan punya lebih banyak uang masuk dan lebih banyak uang keluar. Kalau argumen ini benar, berarti manfaat stimulus yang kita dalami sebelumnya akan hilang karena rata-rata setiap orang tidak punya uang tambahan $1.000 setiap bulannya. Mereka tidak punya uang tambahan. Masalahnya adalah meskipun argumen ini tidak benar, GPU akan memberikan efek yang menstimulus perekonomian karena meskipun rata-rata pemerintah tidak memberikan uang lagi, pemerintah memberikan lebih banyak uang ke rumah tangga berpendapatan rendah dan mengambil uang pajak dari orang kaya. Kalau seseorang yang berpenghasilan $5 juta setahun membayar pajak tambahan $1 juta, gaya hidup mereka mungkin tidak akan berubah secara drastis. Kemungkinan besar mereka akan tetap tinggal di rumah yang mewah, mengendarai mobil yang mereka inginkan, bepergian kapanpun mereka bisa, dan makan di luar tanpa berpikir dua kali tentang itu. Demikian pula kalau orang yang sama mendapat tambahan $12.000 per tahun. Kecil kemungkinannya bahwa keputusan pengeluaran mereka akan berubah sama sekali. Tapi bagi mereka yang berpendapatan rendah, penyesuaian ini akan membawa perbedaan besar. Kebanyakan orang yang berpenghasilan baik pada dasarnya tidak menabung apapun, yang berarti semua penghasilan mereka dipakai untuk pajak atau pengeluaran. Dan hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Karena GPU akan disusun sedemikian rupa untuk meningkatkan pendapatan bersih masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini berarti pengeluaran untuk rumah tangga tersebut akan meningkat, mungkin mendekati $12.000. Jadi hasil gabungan bersihnya adalah pengurangan minimal belanja rumah tangga berpendapatan tinggi, disertai dengan peningkatan belanja besar-besaran dari rumah tangga berpendapatan rendah yang akan memberikan tekanan kuat pada harga konsumen. Saya tahu GPU terdengar seperti salah satu ide yang sangat gila, sehingga mungkin berhasil, tapi mungkin juga tidak. GPU sering diusulkan sebagai solusi pada masalah otomasi. Apa yang akan kita lakukan di masa depan kalau mesin melakukan pekerjaan manusia lebih baik daripada manusia? Menurut saya, apa yang GPU lakukan dengan sangat baik adalah bertindak sebagai eksperimen pemikiran atau studi kasus untuk mengatasi banyak masalah besar yang kita hadapi di negara-negara maju. Ketimpangan kekayaan, sistem kesejahteraan, mobilitas modal global, dan apa yang akan kita lakukan saat robot mengambil alih semua pekerjaan kita. Kita akan membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Di satu sisi ada pendekatan laissez-faire, biarkan rakyat kelaparan, dan di sisi lain ada pendekatan bagaimana jika kita memberikan uang gratis ke semua orang. Tentu solusi sebenarnya pada permasalahan ini ada di antara kedua ekstrim ini, tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya memikirkan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Saya juga tidak berpikir orang-orang seperti Andrew Yang benar-benar percaya bahwa Amerika Serikat akan mengadopsi sistem GPU yang diusulkannya. Tapi fakta bahwa ia telah mengemukakan gagasan tersebut dalam situasi yang serius seperti kampanye presiden, berarti banyak orang telah mempelajari tentang hal itu, dan banyak orang mungkin memikirkan alternatif yang lebih halus. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi masa depan, apalagi para ekonom. Tapi penting bagi kita untuk selalu menguji cara-cara baru untuk membuat kehidupan para pelaku ekonomi lebih nyaman kemanapun dunia bergerak. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.